Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap untuk belajar? Siap, Pak. Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Bapak mau anak Bapak mengisi tempat yang masih kosong di depan. Yang laki-laki. Oke, sini ke. Kalian sini. Apa rasanya sana? Ya bagus nampaknya. Oke. Untuk kelas tolong disiapkan. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, anak Bapak semuanya. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Siapa kita yang nggak hadir semuanya? Banyak. Oke, bagus. Oke, pada pagi hari ini kita akan mempelajari salah satu materi inti daripada pembahasan tentang rukun iman, yaitu apa namanya? Iman kepada akhir. Siapa yang tahu ini rukun iman yang keberapa? Kenapa? Yang keenam atau yang kelima? Yang kelima ya. Oke. Iman kepada hari akhir. Ya, siapa yang tahu? Sebelum Bapak masuk ke pelajaran intinya, apakah Anda punya gambaran tentang bagaimana iman kepada hari akhir? Tunjuk tangan satu orang. Mana? Iman kepada hari akhir berarti mempercayai adanya hari akhir itu akan terjadi, Pak. Aplos. Apa namanya? Berhalimah mengatakan tadi apa tadi? Bahwa hari akhir akan terjadi. Percaya bahwa hari akhir akan terjadi. Ya. Iman artinya apa? Percaya. Percaya kepada apa? Kepada Hari akhir. hari akhir. Itulah materi kita pada pembelajaran kali ini. Yaitu yang perlu kita ketahui yang pertama adalah mengenal hari-hari akhir itu apa saja. Lalu mengenal nama-nama hari akhir. Setelah itu kita harus juga mengenal tanda-tandanya. Lalu kita mengambil hikmah apa yang kita bisa dapatkan setelah kita beriman kepada hari akhir ini. Baik, kita masuk kepada pengertiannya. Apa itu iman kepada hari akhir? Jadi, anak-anak Bapak semuanya, iman kepada hari akhir itu yaitu iman kepada hari kiamat, yaitu terjadinya suatu peristiwa ketika seluruh alam semesta mengalami kehancuran total dan seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini dan juga di alam semesta itu binasa. Ya, itu pengertiannya. Dan juga percaya kepada hari akhir ini rukun iman yang keberapa tadi? Kelima. Dan ayat yang menjelaskan tentang peristiwa hari akhir ini yaitu dijelaskan dalam surat Al-Qari'ah. Yuk, sama-sama kita baca. 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal-farashil mabsus wa takunul jibalu kal-'idnil manfush. Fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Wa
akhir dan juga maksud atau maknanya. Jadi Bapak minta yang laki-laki sama-sama bacakan nama-nama hari akhirnya, yang perempuan bacakan artinya. Ya, mulai dari yang paling atas. Laki-laki ya sama-sama, 2, 3. Yaumul Qiyamah. Hari dihancurkan bumi dan alam semesta beserta seluruh isinya. Yaumul Ba'ats. Hari dibangkitkan manusia dari kubur. Yaumul Mahsyar. Hari dikumpulkannya manusia di padang mahsyar. Yaumul Hisab. Hari perhitungan seluruh amal perbuatan manusia. Yaumul Mizan. Hari pertimbangan amal. Yaumul Jaza. Hari pembalasan amal baik dan amal buruk. Ya, itulah nama-nama hari akhir. Kalian kita semua. Manusia akan melalui fase-fase berikut ini ketika di hari akhir kelak, yaitu yang pertama yang kiamah, ya, dihancurkannya bumi beserta alam semesta seluruh isinya, yang membahas kita kemudian dibangkitkan dari kubur, lalu kemudian kita dikumpulkan di padang mahsyar. Ya, tujuannya apa? Yaitu tujuannya yaumul hisab, hari diperhitungkan seluruh amal perbuatan. Apakah yang kalian kerjakan selama di muka bumi ini adalah amal baik, atau kalian sibuk menggosip, menggunjing orang, ya? Menggunjing orang itu salah dosa. Bapak juga nggak tahu lagunya. Ya, jadi itulah tadi nama-nama hari akhir, ya. Setelah itu kemudian kita dipertimbangkan amalnya, apakah amal baik atau amal buruk. Dan ketika manusia didominasi oleh amal baiknya, maka dia akan mendapatkan pembalasan dari amal baiknya itu, yaitu masuk ke dalam surga. Yang jahat kemana? Enggak, disimpang neraka dulu. Karena dia nanti akan menunggu yang namanya syafaat. Nah, itulah gunanya berteman dengan orang yang soleh, ya. Dia akan menolong kita nanti. Misalnya Ananda Nur Halimah, dia sering mengunjing orang kan, atau menggosip atau menghasut-hasut orang. Tapi dia punya kawan yang baik gitu. Halim misalnya, Halimah, nah, cocok gitu kan? Si Halim ini dia baik kan? Rajin sholat, rajin puasa, rajin mengaji. Nah, sering diajaknya Nur Halimah sholat. Masya Allah. Jadi Halim ini nanti akan menolong dia pada masyarakat nanti, ya. Nah, itulah sedikit tambahan dari Bapak. Oke, kemudian ada yang perlu Anda ketahui, tanda-tanda datangnya hari akhir. Oke, yang pertama tanda-tanda kiamat besar, kita baca. 1. Dalam hari kiamat Allah mengangkat tipis sehingga seluruh muslimin mengalami kematian. Sementara orang kafir masih hidup. Ya. Jadi menjelang hari kiamat itu Allah menurunkan kabut tipis, ya, yang akan meninggalkan mematikan seluruh kaum muslimin, dan yang tersisa hanya orang-orang Kafir. Siapa besok yang sudah datang kabut tipis itu dia masih hidup, berarti dia orang kafir. Yang kedua, ciri-ciri dajjal gimana? Satu. Tidak boleh seperti itu, adalah fitrah, ya. Dajjal itu nanti ciri-cirinya bermata Satu. Gimana matanya? Satu tuh. Salah di sini. Kata sebagian orang. Di sini Matanya yang jelas di sini ada tanda Kafaroh. kafaroh. Yang bisa melihat itu hanya orang-orang beriman saja. Siapa yang bisa selamat dari fitnah dajjal ini, maka dia akan masuk surga. Kata orang dajjal itu di tangan kanannya itu apa ya? Kayak kita tuh mudah tertipu gitu. Tangan kanannya air, padahal sejatinya itu neraka, api. Tangan kirinya api, padahal sejatinya itu air. Nah, terasa nggak sekarang? Kita tuh mudah terombang-ambing dalam kesesatan kan? Kita kira idola kita itu membawa kita ke dalam surga, padahal sejatinya tidak. Nah, yang kita tinggalkan, yang kita tidak pedomani, itulah yang justru akan membawa kita kepada keselamatan. Nah, yang kedua, yang ketiga,
Turunnya Imam Mahdi dan Nabi Isa ke permukaan bumi. Ya, yang keempat. Keluarnya Ya'juj Ma'juj. Ya, yang kelima. Matahari terbit dari barat dan terbenam di timur. Yang keenam. Terjadinya gerhana matahari di timur, barat dan seluruh jazirah Arab bersamaan dengan munculnya api besar dari Yaman. Nah, itu tanda-tanda kiamat besar yang sebagian besarnya atau rata-rata ini belum diperlihatkan oleh Allah. Namun kita sudah merasakan yang namanya tanda-tanda kiamat ke Kecil. sugro, ya, bukan sukro, sugro atau ke kecil. Itu yang pertama, ilmu agama dicabut, ilmu agama dicabut. Belum. Yang kedua, Laki-laki merupakan perempuan, perempuan laki-laki. seperti Bencong. bencong. Sudah ada enggak sekarang? Ada. Banyak kan? Lambai. Nah, itu yang seperti itu tuh naik pamornya, mudah terkenal, ya. Masuk TV, bencong. Sekarang mau terkenal jadi bencong. Lanjut, mana dia? Tuh. Ura beda. Tuh dia. Lanjut. Nah, lebih. Dah, lanjut. Yang ketiga, semakin banyaknya kemaksiatan. Yang keempat, Orang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. yang kelima, Jumlah wanita makin berlebihan. yang keenam, Waktu berjalan terasa cepat. yang ketujuh, Bencana ada di mana-mana. delapan. Manusia berlomba-lomba mengejar dunia. Nah, itu tanda-tanda kiamat kecil yang sudah kita rasakan pada saat ini. Jadi adalah Bapak semuanya, kesimpulannya adalah kita tuh harus mengimani hari akhir. Ya, ingat tujuan kita hidup di dunia ini untuk beribadah kepada Allah, karena semuanya nanti akan dipertanggungjawabkan. Dan kita harus percaya kepada hari akhir. Yaitu apa tadi hari akhir itu? Meyakini bahwa akan berakhirnya seluruh bumi dan alam semesta. Dan juga kita ada tanda-tandanya, ya, kiamat sugro dan kiamat kubro. Nah, itulah tadi. Dan hikmahnya adalah semakin kita meyakini hari akhir ini, maka kita akan semakin kuat yakin kita kepada Allah, dan juga terdorong untuk taat beribadah kepada Allah. Dan kita terdorong untuk selalu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan memanfaatkan hidup kita di dunia ini dengan sebaik-baiknya. Akhir kata Bapak mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.